We are from Jogja, the heart of Java. Our English mantra flows down like lava. We are from. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Robiatul Arsi dengan NIM 24060029. Pada kali ini kita akan membahas mengenai bab 7, yaitu pertumbuhan ekonomi 1, akumulasi modal dan pertumbuhan populasi, dengan dosen pengampu Bapak Dr. Alphonse Satrianto, SEME. Baik, akumulasi modal. Modal pertumbuhan Solo dirancang untuk menunjukkan bagaimana pertumbuhan persediaan modal, pertumbuhan angkatan kerja, dan kemajuan teknologi berinteraksi data perekonomian, serta bagaimana pengaruhnya terhadap output barang dan jasa suatu negara. Secara keseluruhan, kita akan mengembangkan modal ini secara bertahap. Baik, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu penawaran dan permintaan terhadap barang, yang dimana penawaran barang dan fungsi produksi. Penawaran barang dalam model slow didasarkan pada fungsi produksi yang sudah dikenal, yang menyatakan bulwa atau output yang berguna bila presiden modal dan angkatan kerja Y peak. 13. Model pertudihan slow mengemukakan fungsi produksi memiliki sales pengembalian kontan atau skala Hall constant return to sale. Asumsi ini sering dianggap realitas, dan seperti akan kita lihat berikut ini. Asumsi ini membantu untuk mempermudah Ingatlah bahwa fungsi produksi memiliki skala pengendalian konstan dengan bernilai positif. Jika kita mengalihkan atau mengendalikan modal dan tenaga kerja dengan Z, kita juga mengendalikan jumlah output dengan A. Selanjutnya yaitu permintaan terhadap barang dan fungsi konsumsi. Permintaan terhadap barang dalam model slow berasal dari konsumsi dan investasi. Dengan kata lain, output per pekerja merupakan konsumsi per pekerja dan investasi per pekerja. Penanaman ini diadakan versi per pekerja dari identitas perhitungan pendapatan nasional untuk satu perekonomian. Lihatlah bahwa persamaan itu menghilangkan belanja pemerintah yang untuk tujuan saat ini bisa kita hilangkan, dan ekspor neto karena kita mengasumsikan perekonomian tertutup. Mode slow mengasumsikan bahwa setiap tahun orang menabung sebagian dari pendapatan mereka dan mengkonsumsi sebagian 1:1. Kita bisa menyatakan gagasan ini dengan fungsi konsumsi sederhana. Dan selanjutnya kita bisa melihat gambar pada 7.1 seperti sebelah kiri, yang dimana fungsi produksi atau menunjukkan bagaimana jumlah modal per pekerja. K menentukan jumlah output per pekerja Y. FLK kemiringan fungsi produksi adalah produk marginal modal. Jika K meningkat 1 unit, maka Y meningkat sebesar MPK unit. Fungsi produksi menjadi lebih datar ketika K naik, ia menunjukkan penurunan produk marginal modal. Yang selanjutnya yaitu ada pertumbuhan persediaan modal dan kondisi mapan. Persediaan modal adalah determinan output perekonomian yang penting, karena persediaan modal bisa berubah sepanjang waktu dan perubahan itu bisa mengarah ke pertumbuhan ekonomi. Yaitu mengenai studi kasus keajaiban pertumbuhan Jepang dan Jerman, yang dimana Jepang dan Jerman adalah dua kisah pertumbuhan ekonomi yang berhasil. Meskipun negara ini, kedua negara itu merupakan adidaya ekonomi. Namun pada tahun 1945 perekonomian kedua negara tersebut carut marut. Perang Dunia II telah menghancurkan sejumlah
persediaan modal mereka. Namun, dalam beberapa dekade setelah Perang Kedua, negara ini mengalami tingkat pertumbuhan paling pesat dalam catatan sejarah antara tahun 1948 hingga 1972. Output per kapita tumbuh sebesar 8,2% per tahun di Jepang dan 57% per tahun di Jerman. Bandingkan dengan hanya 2,2% per tahun di Amerika Serikat. Apakah pengalaman pasca perang Jepang dan Jerman begitu mengejutkan? Dari sudut pandang model pertumbuhan slow, perhatikanlah perekonomian dalam kondisi mapan. Sekarang anggaplah bahwa perang telah menghancurkan sebagian persediaan modal, yaitu anggaplah persediaan modal merosot dan kepada gambar 7.4. Tidaklah mengherankan tingkat output langsung jatuh. Tapi jika tingkat tabungan bagian output yang dimasukkan ke dalam tabungan dan investasi tidak berubah, perekonomian kemudian akan mengalami periode pertumbuhan yang tinggi. Output tumbuh karena pada persediaan modal yang lebih rendah, lebih banyak modal yang ditambahkan melalui investasi ketimbang yang melalui depresiasi. Pertumbuhan yang tinggi ini terus berlanjut sampai perekonomian mendekati kondisi mapannya. Jadi meskipun bagian persediaan modal yang hancur langsung mengurang output, hal itu diikuti dengan pertumbuhan yang bagian persediaan modal yang hancur langsung mengurang output. Hal itu diikuti dengan pertumbuhan yang lebih tinggi dari tingkat pertumbuhan normal. Keajaiban pertumbuhan pesat di Jepang dan Jerman lebih tinggi atau sebagaimana digambarkan dalam media bisnis sesuai dengan prediksi model slow untuk negara-negara yang persediaan modalnya mengalami penurunan drastis akibat perang ekonomi. Kita bisa melihat gambar ke-7.1 yang dimana ada output, konsumsi, dan investasi. Tingkat tabungan S menentukan alokasi output di antara konsumsi dan investasi. Untuk setiap tingkat modal K, output adalah F sama tanda kurung K, investasi adalah SF tanda kurung K, dan konsumsi adalah F tanda kurung K dikurang SF tanda kurung K. Kita bisa melihat membandingkan kondisi mapan. Ketika memilih kondisi mapan, tujuan pembuat kebijakan adalah memaksimalkan kesejahteraan individu yang membentuk masyarakat. Individu itu sendiri tidak peduli pada jumlah modal dalam perekonomian atau bahkan jumlah output. Mereka hanya peduli pada jumlah barang dan jasa yang dapat mereka konsumsi. Jadi seorang pembuat kebijakan yang jeli akan memilih kondisi mapan dengan tingkat konsumsi yang tertinggi. Nilai kondisi mapan K yang memaksimalkan konsumsi disebut tingkat modal kaidah emas atau golden rule life of capital dan dinyatakan dengan K2. Kita lanjut ke transisi menuju kondisi mapan kaidah emas. Kita harus memperhatikan dua kasus yang dimana perekonomian mungkin dimulai dengan lebih banyak modal ketimbang dalam kondisi mapan kaidah emas atau dengan lebih sedikit modal. Akan kita lihat bahwa kedua kasus itu memberikan masalah yang sangat berbeda bagi para pembuat kebijakan, seperti akan kita lihat pada bab berikutnya, yaitu bab 8. Kasus kedua, modal yang terlalu dikit, menjelaskan perekonomian yang paling aktual termasuk perekonomian di negara Amerika Serikat. Selanjutnya kita masuk ke pertumbuhan populasi, yang dimana mode slow dasar menunjukkan bahwa akumulasi modal dengan sendirinya tidak bisa menjelaskan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Tingkat tabungan yang tinggi menyebabkan pertumbuhan yang tinggi secara temporer, tetapi perekonomian pada akhirnya mendekati kondisi mapan di mana modal dan output konstan. Untuk menjelaskan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang kita amati di sebagian besar belahan dunia, mode slow harus diperluas agar mencakup dua sumber lain dari pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan populasi, dan kemajuan teknologi. Dalam bagian ini kita akan tambahkan pertumbuhan populasi ke dalam model. Selanjutnya ada dampak pertumbuhan populasi. Pertumbuhan populasi membedakan mode slow dalam 3 cara. Pertama, pertumbuhan memulai dan mempermudah kita dalam menjelaskan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan
dan kondisi mapan dengan pertumbuhan populasi. Modal pekerja dan output pekerja adalah konstan. Yang kedua, namun karena jumlah pekerja bertambah pada tingkat N, modal L, dan output total juga harus bertambah pada tingkat S. Dengan demikian, meskipun tidak dapat menjelaskan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dalam standar kehidupan karena output pekerja adalah konstan, dalam kondisi mapan pertumbuhan populasi akan membantu menjelaskan pertumbuhan output total yang berkelanjutan. Kita bisa lihat di sini ada contoh studi kasus pertumbuhan populasi di seluruh dunia. Kita bisa melihat petanya atau kurvanya sebelah kanan bawah ini. Gambar 7.13 adalah data untuk 96 negara yang dibahas dalam studi kasus sebelum dari dalam gambar 7.6. Gambar itu menunjukkan bahwa negara-negara dengan tingkat. Kita telah mengawali bab ini dengan sebuah pertanyaan penting. Mengapa sebagian negara begitu kaya sedangkan yang lain tenggelam dalam kemiskinan? Analisis kita telah akan mendekat pada jawabannya. Mengacu pada modal Slough, jika suatu negara menyisihkan sebagian besar pendapatannya ke dalam tabungan atau tabungan dan investasi, maka negara itu akan memiliki persediaan modal pada kondisi mapan dan tingkat pendapatan yang tinggi. Jika suatu negara yang hanya menabung dan menginvestasikannya saja sebagian kecil dari pendapatannya, maka modal pada kondisi mapan dan pendapatannya akan rendah. Mari kita lihat beberapa data untuk menelaah apakah hasil teoritis ini dan kenyataannya membantu menjelaskan betapa beragamnya standar kehidupan di mancanegara. Bukti internasional tentang pertumbuhan populasi dan pendapatan per kapita. Gambar ini menyajikan data dari 96 negara. Gambar ini menunjukkan bahwa negara-negara dengan tingkat pertumbuhan populasi yang tinggi cenderung memiliki tingkat pendapatan per kapita sangat rendah seperti prediksi model Slough. Sumbernya dari Robert Summers, Alan Herton, dan Bettina Eaton. Pensworth, Table version 6.1, Center for Investational Comparison and the University Pennsylvania, dicap Oktober 2002. Tingkat investasi rendah seperti Ethiopia dan Burundi. Kita bisa lihat aja salah satu atau 1-2 negara tingkat investasi rendah, yaitu ada di negara Ethiopia dan Burundi, memiliki pendapatan rendah. Jadi data itu konsisten dengan prediksi model Slough bahwa tingkat investasi adalah determinan penting untuk menentukan apakah suatu negara kaya atau miskin. Korelasi kuat yang ditunjukkan dalam gambar ini adalah sebuah fakta penting sekaligus memunculkan banyak pertanyaan. Orang mungkin langsung bertanya, mengapa tingkat tabungan dan investasi di berbagai negara begitu bervariasi? Ada banyak jawaban yang bisa ditemukan sama kita, seperti kebijakan pajak, pola pensiun, pertumbuhan pasar uang, dan perbedaan budaya. Selain itu, stabilitas politik juga berperan. Nah, di sana selain budaya, kita juga bisa melihat stabilitas politik di suatu negara. Bagaimana kondisinya? Kalau misalnya kondisinya tidak stabil, maka tabungan dan investasi itu bakalan tidak stabil juga. Negara politik tadi, tindakannya adalah mengejutkan. Tingkat tabungan dan investasi cenderung rendah di negara-negara yang sering mengalami perang, revolusi, dan kudeta. Tabungan dan investasi juga cenderung rendah di negara-negara dengan lembaga-lembaga politik yang buruk yang diukur dengan estimasi korupsi pada pejabatnya. Interpretasi akhirnya dari bukti pada gambar 7.6 adalah kembalikannya. Barangkali tingkat pendapatan yang tinggi itulah yang mendorong tingginya tingkat tabungan dan investasi. Sayangnya tidak ada konsensus di antara para ekonom tentang mana dari banyak penjelasan itu yang paling penting. Di sini kita bisa melihat pandangan alternatif pada pertemuan populasi. Model pertemuan Slough menekankan interaksi antara pertumbuhan populasi dan akumulasi modal. Pada model ini, pertumbuhan populasi yang tinggi mengurangi output per pekerja.
akan membuat persediaan modal dibagi lebih banyak, sehingga pada kondisi mapan setiap pekerja dilengkapi dengan modal yang lebih sedikit. Modal ini mengabaikan beberapa efek potensial lainnya dari pertumbuhan populasi. Di sini kita akan menggunakan dua model, yang satu menekankan interaksi antara populasi dengan sumber daya alami, yang lainnya menekankan interaksi populasi dengan teknologi. Selanjutnya, model Malthusian pada buku yang berjudul An Essay on the Principle of Population as in Effects the Future Improvement of Social Economy terdahulu, Thomas Robert Malthus 1766 sampai 1834 memperhatikan apa yang mungkin dapat disebut ramalan paling mengerikan sepanjang sejarah. Malthus memperkirakan bahwa semakin meningkatnya populasi akan secara terus-menerus membebani kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhannya sendiri. Menurut prediksinya, umat manusia selamanya akan hidup dalam kemiskinan. Malthus memulai dengan suatu catatan, makanan penting bagi keberadaan manusia, dan kemudian Naviu antara manusia adalah penting dan akan terus berada pada kondisi seperti saat ini. Dia menyimpulkan bahwa kekuatan populasi tak terbatas lebih besar daripada kekuatan bumi untuk memberikan hasil alam bagi manusia. Menurut Malthus, satu-satunya pengendalian pertumbuhan populasi adalah kesengsaraan dan sifat buruk. Jadi, yang kita bisa kesimpulan adalah di sini kesengsaraan dan sifat buruk terhadap manusia atau masyarakat itu sendiri. Yang dibilang Malthus mengungkapkan usaha-usaha yang dilakukan oleh badan-badan amal atau pemerintah untuk mengurangi kemiskinan justru akan kontraproduktif karena akan menyebabkan kaum miskin terus-menerus memiliki keturunan, menambahkan lagi lebih banyak beban pada kemampuan produksi masyarakat. Kita bisa menyimpulkan ya di sini, semakin bertambah penduduk kita, maka semakin banyak yang jatuh miskin atau bisa mengurangi kemiskinan dengan membuka badan-badan amal, dalam artian ya bantuan sosial. Yang berikutnya, model Kremerian. Di saat Malthus melihat pertumbuhan populasi semakin ancam bagi peningkatan standar hidup, ekonomi Kramer memberikan pendapat bahwa pertumbuhan populasi adalah kunci dalam memajukan kesetaraan ekonomi. Menurut Kramer, dengan semakin banyaknya penduduk, maka akan semakin banyak pula ilmuwan, penempuh, dan ahli mesin yang akan memberikan kontribusi pada inovasi dan kemajuan teknologi itu sendiri. Selanjutnya, temuan Kramer kedua, bukti yang lebih menarik perhatian diperoleh dengan membandingkan wilayah di dunia. Mencairnya es di kutub di negara di akhir zaman es pada sekitar 10.000 sebelum Masehi yang mengakibatkan banjir besar di daratan dan memisahkan dunia menjadi daerah-daerah tersendiri yang tidak dapat melakukan komunikasi antar daerah. Jika kemajuan teknologi terjadi lebih cepat pada daerah dengan banyak penduduk sehingga ada lebih banyak temuan, maka daerah dengan banyak penduduk akan mengalami pertumbuhan yang lebih cepat. Contohnya soalnya yaitu yang pertama, mengapa seorang pembuat kebijakan memilih tingkat modal kaidah emas? Ya, karena meningkatkan efisien ekonomi, mendorong pertumbuhan dan meningkatkan daya saing. Yang kedua, bagaimana tingkat tabungan mempengaruhi tingkat pertumbuhan pada kondisi mapan? Jawabannya, semakin tinggi tingkat tabungan, semakin tinggi pula persediaan modal dan semakin tinggi tingkat output. Baik, kita masuk contoh ketiga, yaitu dapatkah seorang pembuat kebijakan memilih kondisi mapan dengan lebih banyak modal kaidah emas? Tentunya iya. Kenapa? Karena pembuat kebijakan dapat secara teknis memilih kondisi mapan dengan tingkat modal per pekerja yang lebih tinggi daripada kondisi mapan kaidah emas. Tetapi hal ini akan menghasilkan tingkat konsumsi per pekerja yang lebih rendah dan bisa mempengaruhi tenaga kerja yang ada di suatu negara itu sendiri. Mungkin lanjut ke materi selanjutnya. Itu jawabannya. Berikut kesimpulannya, bab ini telah memulai proses pembangunan model pertumbuhan slow
Model yang dikembangkan sejauh ini menunjukkan bagaimana tabungan dan pertumbuhan populasi menentukan persediaan modal, kondisi mapan perekonomian, dan tingkat pendapatan per kapita pada kondisi mapan. Sebagaimana yang kita lihat, model itu membahas banyak ciri dan pengalaman pertumbuhan aktualnya. Mengapa Jerman dan Jepang tumbuh begitu pesat? Ya, karena setelah diluluh lantakan Perang Dunia II, mengapa negara-negara yang menabung dan menginvestasikan sebagian besar output mereka lebih kaya dari negara-negara yang menabung dan menginvestasikan zaman lebih sedikit output, dan mengapa negara-negara dengan tingkat pertumbuhan populasi yang tinggi lebih makan ketimbang negara-negara dengan tingkat pertumbuhan populasi yang rendah. Mungkin itu saja penyampaian materi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.